Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Baik. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi ya, meskipun masih melalui daring ya. Di mana pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mempelajari kelanjutan dari materi sebelumnya terkait dengan syirkah ataupun perseroan terbatas ya. Nah untuk itu sebelum kita mulai mari kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syirkah ya, yang mana pada prinsipnya syirkah itu adalah persekutuan atau persarikatan ya, persarikatan, perkumpulan yang mana di dalamnya mengandung unsur modal ya, entah itu dalam bentuk materi yaitu uang ataupun dalam bentuk yang lainnya seperti keahlian ataupun jasa gitu ya, yang mana ada dua tujuan yang berbeda. Yang pertama tujuannya adalah untuk kepemilikan suatu barang yang didapatkan dengan cara syirkah, ya musyarakah. Yang kedua untuk membangun atau melaksanakan suatu usaha, ya, di mana di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan yang juga keuntungannya akan dibagi rata sesuai dengan kesepakatan para pihak ketika di awal akad ya. Dan tentunya syirkah itu juga harus sesuai dengan prinsip syariah baik dari aspek permodalan maupun dari aspek usahanya, yaitu harus jelas halal kehalalannya. Yang kedua terbebas dari unsur maghrib, maisir, gharar dan juga riba. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan berbicara masih terkait dengan pembahasan syirkah ya, yaitu terkait dengan koperasi syariah. Ya, kita sering dengar istilah koperasi. Koperasi, apa bedanya koperasi dengan syirkah ini kan? Nah, kalau syirkah itu kan modalnya dari para pihak, para anggota. Kalau koperasi tidak juga demikian ya. Kita lihat dulu definisinya. Nah, koperasi secara etimologi itu kan. Nah, jadi kita berangkat dari yang umum dahulu ya. Secara etimologi artinya koperasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu kooperatif, yang artinya penggabungan dari dua kata yang berbeda yaitu C-O-N operation yang menjadi cooperation gitu ya. Nah, kemudian dalam bahasa yang lain yaitu bahasa Belanda itu disebut dengan coöperatie, artinya kerjasama. Kemudian menjadi kata serapan di Indonesia yaitu menjadi koperasi ya, yang artinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 adalah badan usaha ya, badan usaha yang beranggotakan baik itu orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ya. Itu makna koperasi. Baik, jadi tadi ya makna koperasi itu artinya kumpulan juga dari baik entah itu individual, kemudian juga beberapa orang gitu ya, yang berkumpul menjadi satu, kemudian menjalankan sebuah aktivitas usaha. Itu terkait dengan definisi koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ya. Jadi memang betul menurut Bapak Koperasi Indonesia itu Bung Hatta, sistem ekonomi yang paling tepat gitu ya, paling tepat, paling sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia adalah ekonomi gotong royong. Ya, nah
ekonomi gotong royong inilah yang diwujudkan, diimplementasikan dalam bentuk koperasi, gitu ya, dalam bentuk koperasi. Nah, kemudian dasar hukum berdirinya koperasi di Indonesia, ya. Yang pertama, ya, berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Di situ dijelaskan bahwasanya ya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Jadi ekonomi itu disusun, diselenggarakan, dilaksanakan bukan atas dasar untuk keuntungan pribadi, gitu ya. Tetapi juga untuk kesejahteraan bersama dengan asas apa? Dengan asas kekeluargaan. Maksudnya apa? Kekeluargaan di sini artinya ya tadi sama-sama menguntungkan, gitu ya. Tidak hanya kaum pemodal saja, tapi juga yang lainnya. Nah, kemudian ya masih dalam undang-undang yang sama, dalam pasal 4 ya dikatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas ya demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Ada prinsip tasamuh, ada efisiensi, ada keadilan, ada kelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan juga menjaga tawazun, keseimbangan. Inilah hakikat sistem ekonomi nasional di Indonesia. Gitu ya. Jadi landasan filosofisnya itu bagus sekali. Gitu ya. Hanya saja memang kemudian dalam perkembangannya, gitu ya, dalam waktu yang yes sesuai dengan usia bangsa kita ini kan sudah memasuki yang ke-7 berapa ya? 79 ya kalau tidak salah. Nilai-nilai dasar koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan ini sudah mulai terdegradasi dengan adanya sistem kapitalis, neoliberalisme dan lain sebagainya. Ya, ini sebagai informasi tambahan saja. Nah, kemudian dalam pasal 1 ya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau seseorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Tadi sudah disampaikan. Jadi memang apa namanya sistem ekonomi yang paling tepat di Indonesia adalah tadi ekonomi gotong royong yang diimplementasikan, diwujudkan dalam bentuk koperasi. Ya. Nah, tujuannya apa tadi? Tujuannya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. Itu pada khususnya. Ya. Dan secara umum, ya masyarakat yang berpartisipasi di dalamnya. Untuk apa? Membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, ya, yang maju, yang makmur, gitu kan? Berlandaskan atau berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tujuannya sangat mulia sekali. Tidak hanya untuk anggotanya saja, tapi juga untuk masyarakat Indonesia secara umum. Dan itu yang perlu kita pahami. Ekonomi itu tidak mementingkan atau menguntungkan satu pihak saja. Prinsipnya seperti itu, harusnya, tapi juga menguntungkan pihak lainnya. Ya, sama-sama diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Itu hakikat ekonomi ataupun hakikat sistem koperasi di Indonesia. Nah, kemudian ya dalam beberapa definisi juga prinsipnya sama. Ya, prinsipnya adalah kumpulan ya baik seseorang maupun badan usaha ya dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat umum ya dengan menjalankan roda perekonomian yang ada di dalam. Itu ya. Jadi
Ini hakikat koperasi, ya. Beda dengan sistem kapitalis. Kalau sistem kapitalis, siapa yang punya modal, dia akan punya peran yang lebih besar dan tentunya punya keuntungan yang lebih besar pula, kan? Ya, berbeda dengan koperasi, walaupun ada modal yang besar, ada modal yang kecil, sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. Nah, kemudian landasan dan asas serta tujuan koperasi. Ya, yang pertama, pandangan hidup. Ya, view, nah, gitu ya, pandangan hidup, serta cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa, yang mana lazimnya disebut dengan landasan cita-cita atau landasan yang ideal. Ya, landasan ideal yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi. Dan ini harus diatur dalam sebuah struktur, gitu ya. Harus masuk dalam sistem peraturan perundang-undangan. Tidak bisa kemudian koperasi itu diserahkan pada pasar bebas. Itulah ekonomi liberal. Harga diserahkan pada pasar. Negara tidak bisa menentukan. Contoh minyak goreng kemarin. Gitu kan? Sampai sekarang tidak bisa berbuat apa-apa kan pemerintah. Ketika harga minyak goreng misalkan di Indonesia sudah bukan naik harganya, tetapi ganti harga. Ditambah dengan statement dari para pihak yang semakin tidak semakin memperkeruh keadaan, ya, hanya menguntungkan korporasi saja, yaitu para pengusaha di bidang sawit. Petaninya tidak untung, ya, dan berbagai macam persoalan lain yang memang kemudian pelan tapi pasti menuju sebuah sistem kapitalis modern ataupun liberalisme gaya baru, neoliberalisme. Ya, nah, fungsi dan peran ataupun fungsi peran dan prinsip koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi para anggotanya, ya, dan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya, khususnya untuk anggotanya, umumnya masyarakat. Kenapa kok bisa begitu? Karena ketika kita masuk dalam anggota koperasi, ya kita bisa menjual barang di situ, ya kita bisa mendapatkan permodalan di situ, kerjasama di situ lebih luas, ya. Kemudian berperan serta, ya, secara aktif dalam rangka mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ya, kita tidak boleh munafik, ya. Bahwasanya hidup itu butuh makan. Cuma dengan cara yang seperti apa? Gitu ya. Dengan cara yang baik dong tentunya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, jangan main riba, ya, jangan memperjualbelikan yang tidak benar. Itu tidak dibenarkan. Nah, kemudian yang ketiga, untuk memperkokoh perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok guru. Sokok guru itu ya tadi landasannya, tiangnya, ya, utamanya. Jadi koperasi itu memang yang paling cocok sebenarnya. Ya. Nah, kemudian berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Apa demokrasi itu? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu mana secara umumnya. Mana secara khusus dalam konteks koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, untuk anggota koperasi. Itu kan. Sampai sini bisa dipahami ya. Inilah sistem koperasi yang dikatakan sistem yang paling cocok untuk Indonesia. Atau mungkin bisa diadopsi oleh negara yang lain. Ya. Nah, selanjutnya terkait dengan peran koperasi, ya, untuk mengurangi pengangguran, ya, karena ada lapangan pekerjaan di situ.
ya, dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat, ya entah itu memberikan permodalan, entah itu menampung jualan masyarakat, ya dan seterusnya. Jadi ekonomi itu berputar, ya ada jual, ada barang, ada ya. Koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan masyarakat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha. Ya. Selain berbisnis, juga mengedukasi masyarakat, mengajarkan masyarakat tentang apa itu ekonomi, bagaimana berbisnis, bagaimana bersama-sama, gitu kan? Ada unsur kebersamaan, ya. Kemudian koperasi dapat berperan sebagai alat pejuang ekonomi dan koperasi berperan menciptakan demokrasi ekonomi tadi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jangan impor terus, gitu kan? Stop impor, stop impor. Setelah itu impor. Nah, itu kan tanda kutip ya, bukan saya. Faktanya seperti itu di kita. Itu yang harus menjadi perhatian kita ya. Jadi terkadang antara perbuatan dengan perkataan bertolak belakang. Ya, jangan ditiru yang seperti ini. Harus konsisten dengan perkataan dengan perbuatannya. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan selanjutnya prinsip koperasi. Ini ya. Nah, prinsipnya adalah tadi saya katakan ya, untuk menciptakan demokrasi ekonomi di Indonesia. Baik seseorang maupun beberapa orang ataupun badan usaha yang membentuk suatu unit usaha koperasi. Nah, lantas bagaimana dengan definisi koperasi syariah? Yaitu bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, kegiatan usahanya berlandaskan syariat Islam yaitu Quran dan Sunnah. Ya, dalam Quran berapa banyak ayat yang menjelaskan terkait dengan praktek-praktek muamalah di masyarakat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubu. Itu juga ayat-ayat muamalah. Gitu kan? Misalkan dalam Quran surah Al-Jumu'ah misal dikatakan wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ya. Dan yang lainnya banyak sekali. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan ya, hai orang-orang yang beriman, yang artinya janganlah engkau mencampur antara gandum ya dengan tepung dengan gandum yang kemudian engkau jual belikan. Hal itu tidak diperbolehkan kecuali dicampur untuk konsumsi pribadi itu juga. Itu bagian daripada ayat-ayat ekonomi. Nah, secara umum koperasi ini merupakan badan usaha yang menjalankan aktivitas usahanya berlandaskan prinsip syariah. Artinya apa? Harus halal, terbebas dari unsur maghrib, maisir, ngoror, dan juga riba. Dan berada di bawah pengawasan DSN, Dewan Syariah Nasional. Apakah harus ada DPS, Pak? Tidak. Berbeda dengan lembaga keuangan. Ya, baik, saya lanjutkan. Ini beberapa definisi, beberapa pengertian ataupun makna koperasi syariah. Prinsipnya sama. Kegiatan usaha yang halal, yang baik, bermanfaat, mendatangkan keuntungan dengan sistem bagi hasil, tidak mengandung riba, terbebas dari unsur maghrib, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini macam-macam definisi. Nanti silakan saudara telah kembali ya. Nah, kemudian tujuan koperasi syariah untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun ekonomi Indonesia dengan prinsip-prinsip Islam. Apa itu prinsip-prinsip Islam? Ya, ada prinsip akidah, itu kan, ada prinsip al-adalah, ada prinsip ta'awun, gitu kan, ada prinsip tasamu, gitu kan, dan lain sebagainya. Adalah prinsip-prinsip yang prinsipnya adalah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, kejujuran, ya, berlandaskan pada syariat Islam. Tidak boleh ada ekonomi kapitalis, tidak boleh ada sistem ekonomi liberal,
ya, yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kan seperti itu. Gitu ya. Tadi pagi saya itu membuka sebuah video. Isinya menarik. Ya. Itu kan gini, situasi kita saat ini kan sedikit-sedikit pajak gitu ya. Tahu-tahu kena pajak, tahu-tahu kena pajak. Masyarakat dibebankan dengan berbagai macam pajak. Saudara makan pun kena pajak. Ada wacana beli BBM kena pajak. Belum urusan soal pajak, sudah ada namanya beli BBM harus pakai aplikasi tertentu misalnya. Ini kan nambah persoalan ya. Beli minyak goreng harus pakai aplikasi Peduli Lindungi dan lain sebagainya. Nah, yang menarik dari video itu adalah mengungkap terkait dengan kenapa badan usaha milik negara ataupun BUMN gitu ya, yang mana ini merupakan milik negara, dikelola oleh negara, dijual oleh negara, untungnya masuk negara, tapi kenapa kok pada rugi? PLN rugi sekian triliun, dan BUMN yang lainnya. Padahal sudah disubsidi. Subsidi oleh pemerintah dari mana? Dari pajak masyarakat. Dikasih makan terus, disuapin terus, tapi nggak kenyang-kenyang. Kemana? Gitu kan? Uang pajak masyarakat. Itu menarik itu. Nah, menarik untuk digali, dikulik lebih lanjut. Kenapa bayar pajak semakin banyak aspeknya, ya? Banyaklah ya, banyak pajak-pajak itu sekarang. Masyarakat dibebani berbagai macam pajak, dan itu masuk ke negara, digunakan salah satu untuk subsidi perusahaan negara, tapi tetap rugi. Ini kan menjadi tanda tanya yang perlu kita perdalam. Oke, ya, itu sebagai informasi tambahan saja supaya kita tahu, kita melek dengan kondisi di sekitar kita. Ya, nah, kemudian fungsi dan perannya juga sama, gitu ya. Prinsipnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, halal, terbebas dari unsur maghrib, maisir, gharar, dan juga riba. Itulah yang dikatakan koperasi syariah. Tidak sembarangan, ya. Tidak sembarangan hanya untuk mengejar keuntungan dengan cara menghalalkan segala cara itu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, karena berkaitan dengan tadi yang pernah saya sampaikan, berkaitan dengan keberkahan suatu harta, ya, ataupun keberkahan hidup seseorang karena makan dengan cara yang tidak halal ataupun dengan cara yang halal tapi tidak baik, tidak halalan thayyiban. Nah, baik, ini saya lewati saja. Nah, ada prinsip yang menarik dalam koperasi syariah. Ini ya. Yaitu apa? Tadi saya katakan harus terbebas dari unsur maghrib, kemudian jelas kehalalannya. Ada prinsip kepemilikan yang berbeda secara konvensional dan dalam Islam. Nah, kepemilikan dalam Islam, apa-apa yang kita miliki, ya, semuanya bukan milik kita, tetapi milik Allah. Semuanya titipan bagi kita. Maka itulah harus didistribusikan dengan cara yang adil. Gitu kan? Kekayaan merupakan amanah dari Allah. Gitu kan? Jadi tolong ini yang perlu dipahami, ya. Baik. Berbeda dengan konsep kepemilikan secara konvensional. Kalau konsep kepemilikan secara konvensional, kita berhak memiliki sesuatu tanpa batas. Itu yang tidak dibenarkan. Tapi dalam Islam, kita hanya dititipi, maka tidak ada yang perlu kita sombongkan, karena semuanya milik Allah. Termasuk dalam bermuamalah, dalam berekonomi, ya, yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita sandang, itu semuanya adalah titipan. Ya. Karena titipan pasti akan diambil lagi oleh yang punya, yaitu Allah. Gitu ya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwasanya konsep kepemilikan dalam Islam itu adalah
Semuanya bukan milik kita. Kita hanyalah dititipi saja. Ya, baik. Kemudian, ya, landasan adanya ataupun dasar hukum adanya koperasi syariah. Ya, jadi kalau beberapa materi, ya saya pernah menyampaikan terkait dengan istilah takaful. Takaful itu kan saling menjamin, ya, saling menjamin, saling menguatkan, saling menjaga, saling menolong, takaful, ta'awun, gitu ya. Itu maknanya saling menguatkan. Ada sebuah adagium yang menyebutkan al-ittihadu asasun najahi, kan begitu. Mahfudzan mengatakan bahwasanya dengan bersama, dengan persatuan lah, ya, dengan kebersamaan lah, ya, akan tercapai suatu tujuan, ya, asasun najah. Jadi kalau mau tercapai jangan jalan sendirian, perlu bersama-sama. Salah satu dengan koperasi, ya. Kemudian dalam undang-undang juga disebutkan, ya, kemudian berlandaskan asas kekeluargaan dan juga untuk kepentingan bersama. Sesuai dengan sila yang keempat, keadilan sosial, yang kelima, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi landasan filosofis para founding father dalam membangun Indonesia itu luar biasa. Jangan sampai kekayaan alam itu dinikmati oleh satu atau hanya beberapa pihak saja atau partai tertentu. Ya, jangan sampai dijual-jual terus. Ya, apalagi yang terakhir itu kan macam-macam lah kalau kita melihat perkembangan politik di kita itu yang berimplikasi pada ketidakadilan masyarakat, itu ya, ketidak pemerataan ekonomi masyarakat dan lain sebagainya. Nah, baik, kembali ke sini. Syarat usaha koperasi syariah, gitu kan. Semua kegiatan dalam koperasi syariah merupakan kegiatan usaha yang halal. Jelas, prinsipnya adalah halal, tidak boleh ada unsur maghrib. Dah, selesai. Dan harus mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Gitu kan? Dan juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi kita punya dua landasan, yaitu undang-undang, gitu ya, undang-undang perkoperasian ataupun peraturan terkait, ya, peraturan perundangan yang terkait dengan koperasi. Yang kedua, ini adalah berkaitan dengan dasar hukum dalam Islam, ya, ada Quran, Sunnah, ijma, dan kias. Ya, ini ya yang perlu saudara pahami, ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, akad dalam koperasi syariah. Akad itu kan macam-macam. Ada murabahah, ada musyarakah, ada mudharabah, gitu kan. Nah, akad dalam koperasi syariah, akadnya adalah musyarakah. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan syirkah, artinya kerjasama. Ketika ada unsur syirkah, ada musyarakah, ada kerjasama, gitu kan, maka yang berlaku adalah prinsip apa? Profit sharing, bagi hasil di sini. Ya, apa bagi hasilnya? Bagi hasil atas dasar keuntungan berdasarkan modal yang disetorkan oleh anggotanya. Termasuk ketika ada kerugian, itu juga ditanggung bersama-sama. Jangan mau untungnya saja. Jelas ya sampai sini ya. Akadnya adalah musyarakah, bukan murabahah kan jual beli, ya. Akadnya adalah musyarakah, ya. Nah, kemudian di antara syarat sahnya musyarakah adalah keuntungan setiap tahun dengan persentase yang tetap kepada salah satu pihak dari musyarakah tersebut. Jadi keuntungannya itu harus dibagikan dengan tepat, dengan tetap, tidak boleh kurang. Kalau lebih itu sifatnya adalah fluktuasi daripada keuntungan perusahaan ataupun koperasi. Karena namanya usaha itu kan keuntungannya tidak
melulu sama, kadang naik, kadang turun, tetap berdasarkan persentase, bukan jumlah uangnya. Misalkan dalam 1 tahun adalah 10% pembagian keuntungannya, maka ya 10% dari keuntungan koperasi. Tidak boleh menyebutkan setiap tahun nanti akan mendapatkan keuntungan 10 juta. Tidak bisa. Harus berbasis persentase dari keuntungan ya koperasi. Ya, jadi akadnya musyarakah, kerjasama. Ya. Nah, bagaimana skemanya? Ya, skemanya adalah seperti ini. Misalkan, ya saya pakai warna merah. Oke. Ini ada koperasi, ini ada anggota koperasi. Ya. Kemudian ada sebuah aktivitas usaha, yaitu proyek usaha. Ini kan punya modal nih koperasi, ya kan? Modalnya dari mana? Dari nasabah ataupun dari peserta di sini, gitu kan? Melaksanakan usaha, proyek usaha. Ketika melaksanakan proyek usaha, maka akan ada keuntungan. Keuntungan ini akan dibagi rata, ya untuk perusahaan, ya juga untuk anggota, ya kan? Nah, kemudian nanti yang lain disisihkan untuk menambah modal. Jangan dibagi semua keuntungannya. Itu ya. Ada yang masuk ke perusahaan, masuk ke koperasi itu sebagai apa? Sebagai modal usaha. Jadi didapatkan dari keuntungan dikembangkan supaya koperasinya menjadi lebih besar. Itu ya, sampai sini paham ya. Ya insya Allah tidak sulit. Nah, kemudian bagaimana ketentuan skema koperasi syariah? Skema ya, bukan skema. Skema berdasarkan tujuan nasabah. Yang pertama, ya, apabila ya maaf, apabila untuk membayar hutang yang sudah lewat maka tidak dibenarkan mengambil. Artinya apa? Potong keuntungan dari tiap bulan. Ya. Kemudian jika untuk membayar hutang jual beli yang belum lunas, maka gunakan skema take over jual beli. Apa take over? Pengalihan. Pengalihan, misalkan saya beli kendaraan secara menyicil ya, kredit. Kemudian tengah jalan saya nggak sanggup gitu, di take over sama koperasi syariah. Ya udah, ditutup aja lah sama koperasi. Nanti saya urusannya dengan koperasi. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian apabila digunakan untuk pendidikan, maka koperasi syariah diperbolehkan mengambil keuntungan ya atas apa? Dari jasa pengurusan biaya sekolah. Akadnya adalah jual beli jasa, sama ya, walaupun di dalamnya akadnya musyarakah, kan ada musyarakah di situ, ada namanya ijarah ya. Jadi memberikan jasa, fee ya, keuntungan atas jasa itu boleh-boleh. Gaji orang karena dia sudah kerja membantu kita kan boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang kan. Nah, keempat, apabila untuk membeli barang, maka yang dibeli ya oleh koperasi syariah terlebih dahulu dan menjual kembali pada nasabah dengan contoh, saya anggota koperasi. Saya mau beli laptop, nggak punya uang banyak kan, 10 juta lah misalkan. Saya minta tolong koperasi. Koperasi tolong belikan laptop itu harganya 10 juta. Oke, nanti saya bayar koperasi dengan cara menyicil. Kan sama seperti lembaga pembiayaan. Ya, tapi beda. Nah, nanti koperasi menjual kepada saya bukan 10 juta. Ya mungkin bisa 11 juta, bisa 12 juta, atau berapapun supaya ada keuntungan. Ya, supaya ada keuntungan. Jadi akadnya adalah jual beli barang, beda dengan jasa. Ya. Nah, yang kelima, untuk usaha atau modal, maka skemanya mudharabah, bagi hasil. Ada anggota koperasi mau buka usaha, butuh modal, tarik ke koperasi syariah, gitu kan. Nah, jadi
modalnya berapa, dari koperasi modal berapa, nanti kalau untung dibagi dua dengan koperasi, kan enak, gitu kan? Berapa persentasenya tergantung kesepakatan, ya. Baik, saya kira ini terkait dengan koperasi syariah di Indonesia, ya. Jadi pada prinsipnya hampir sama dengan syirkah, ya. Prinsipnya hampir sama dengan syirkah, hanya saja terkait dengan proses bisnisnya yang berbeda, ya. Nanti silakan saudara coba membaca kembali dari berbagai referensi terkait pembahasan baik dari undang-undang ataupun secara fikihnya ditambahkan supaya matang, ya. Terima kasih sekali lagi, dan mari kita cukupkan dengan bersama-sama melafalkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ma'ana jafi kulli umurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.